Alaihissalam, beliau memesan kepada umatnya dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Semenjak kamu masih berpegang dengan dua hal ini, kamu nggak akan sesat, nggak keliru. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Habaib maksudnya. Ada riwayat hadis Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi. Berarti tiga hal yang dipesan dengan Nabi. Kalau dijamak ini dua hadis, Al-Quran, hadis dan Ahlul Bait. Al-Quran, hadis dan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan Habib Taufik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tiga perkara, yang kalau tiga perkara itu kita berpegang teguh kepadanya, maka kita tidak akan tersesat. Di mana tiga perkara itu adalah Al-Quran, hadis, dan para habaib. Penjelasan semacam itu bagi saya perlu dijelaskan secara lebih panjang lebar lagi, karena itu cukup bias di masyarakat dan itu bisa disalahpahami oleh masyarakat. Seakan-akan para habaib itu ada pada posisi di mana mereka sudah terjamin kebenarannya, sehingga seakan-akan kalau ada perbedaan antara ulama dengan para habaib, maka yang diutamakan itu adalah para habaib, sekalipun yang berbeda dengan mereka itu adalah para ulama. Itu adalah bias yang bisa terjadi dari ceramah-ceramah itu. Jadi begini, di dalam Islam itu ada hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu pun masih bisa kita tafsir bahwa tidak semua ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya, karena di zaman akhir itu sendiri ulama itu dibagi menjadi dua. Ada ulama yang berpegang teguh pada nabi, ada ulama yang menyimpang yang disebut sebagai ulama usu. Nah, ketika dikatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, tidak termasuk pada kategori itu adalah ulama yang su. Nah, begitu juga dengan para habaib. Tidak lantas kemudian seseorang menjadi habaib lantas dia menjadi benar dan dia masuk pada kategori wa idrati ahli baiti. Tidak secara otomatis begitu. Kalau habaib itu menyimpang dari ajaran Rasulullah, maka habaib itu tidak bisa dijadikan sebagai wa idrati ahli baiti, sehingga habib itu wajib diikuti. Tidak begitu. Sehingga yang terpenting dari peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena semua orang mukallaf, baik itu ulama maupun para habaib, ujung-ujungnya diukur dari dua hal itu, dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ulama yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis tidak boleh diikuti. Begitu juga habib, para habaib yang menyimpang dari ajaran Nabi tidak boleh kita ikuti. Jadi jangan serta-merta habaib lantas itu menjadi kunci atau menjadi jaminan bahwa itu sebagai sebuah kebenaran, karena habaib itu bukan nabi dan bukan orang yang maksum. Itu adalah poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam konteks Indonesia, ketika disebutkan habaib itu sebenarnya tertuju pada siapa. Di satu sisi Habib Bahar mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu sudah terputus. Di satu sisi banyak sekali para habaib yang menjelaskan bahwa semua pencatat nasab di luar Rabi'atul Alawiyah itu palsu semua. Yang artinya apa? Yang artinya para habaib yang dianggap sebagai betul-betul habaib itu hanyalah apa yang dicatat oleh Rabi'atul Alawiyah atau para habaib yang menjadi anggota Rabi'atul Alawiyah. Sehingga kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tiga perkara, yakni Al-Quran, hadis, dan para habaib, tidak secara langsung Habib Taufik mengkampanyakan pihak Rabi'atul Alawiyah sebagai organisasi yang wajib diikuti oleh umat Islam Indonesia. Saya sendiri tidak bisa menjamin bahwa ada maksud terselubung dari pernyataan Habib Taufik sendiri untuk mengangkat anggota Rabi'atul Alawiyah, untuk mengangkat derajat Rabi'atul Alawiyah di kalangan masyarakat. Tetapi kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tiga perkara, yakni Al-Quran, hadis, dan para habaib, sementara di sisi lain semua keturunan Nabi di luar Rabi'atul Alawiyah dianggap palsu, maka tidak secara langsung Habib Taufik mengatakan bahwa ikutilah anggota Rabi'atul Alawiyah. Ini bagi saya perlu diluruskan, karena
pandangan semacam ini sangat bias di masyarakat dan bisa disalahartikan oleh masyarakat awam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.